membaca sejarah singkat persekutuan dua pondok Daud. Sejarah singkat persekutuan doa pondok Daud, Buklat Jaya, Semarang, sejak tahun 2010. Pendahuluan tidak mengurangi rasa hormat dan puji kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang mendirikan persekutuan ini. Penulis mencoba menyusun sejarah singkat. Pada tahun 2013, ini untuk memenuhi permintaan mengetahui rekan-rekan pelajar dan mahasiswa yang baru bergabung dalam persekutuan ini. Tulisan ini penulis persembahkan kepada rekan-rekan yang telah berjuang bersama di samping menuntut ilmu yang untuk melayani serta mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus. Pada prinsipnya bahwa tidak ada seorang yang dapat melakukan pelayanan dan diberi keberhasilan kalau bukan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus saja. Pada kesempatan ini, penulis selaku koordinator persekutuan doa pondok Daud yang telah dipanggil dan taat pada pimpinan kehendak Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah mengambil bagian dalam persekutuan ini dan mempersembahkan karunia, waktu dan tenaga serta harta benda sejak perintisan hingga sejak ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan pendiri persekutuan ini, terus memberkati kita sekalian dan dalam tugas dan pelayanan kita untuk meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Latar belakang persekutuan doa pondok Daud, Buklat Jaya, pada tahun 2011 September tanggal 14 hari Rabu pukul 4.30 WIB bertempat di asrama kontrakan Kabupaten Lani Jaya Putra. Saya di Benus Jeffrey Murim bersama sahabat beliau Abner Octavianus Paul. Waktu itu kami berdua duduk di asrama Lani Jaya Putra berbincang-bincang tentang bagaimana kehidupan kerohanian anak-anak, pelajar dan mahasiswa asal Papua yang sedang menuntut ilmu di kota Semarang. Karena pada waktu itu liburan bulan Juni-Juli, bukan karena kebetulan juga, tetapi karena rencana Tuhan. Maka kami berdua pada saat itu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di asrama, tetapi pertumbuhan kerohanian iman mereka tidak ada yang mengalami pertumbuhan. Dalam hal ini di asrama tidak ada jam 2 pagi, sore dan malam. Namun mereka hanya mengutamakan kebutuhan pribadi dan kesibukan dengan tugas-tugas dari kampus. Mengambat tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui berdoa dan membaca Alkitab. Maka saya di Benus Jeffrey Murim serta sahabat beliau Abner Octavianus Paul adalah sebagai mahasiswa sekolah tinggi teologi Baptis Indonesia di
disingkat dengan STBI. Angkatan 2010 yang sedang duduk di semester 3. Melihat kondisi kehidupan kerohanian saudara-saudara kami seperti itu, maka Tuhan menggerakkan hati kami berdua untuk melakukan terobosan baru, yaitu melakukan persekutuan doa di asrama pada khususnya waktu itu hanya di asrama Kabupaten Lanijaya Putra dan asrama Kabupaten Puncak Ilaga saja. Dari situ saya di Benus Jeruk Murid dimulai persekutuan doa dengan nama Persekutuan Doa Pondok Daud, memulai di asrama kontrakan Kabupaten Puncak Ilaga. Sedangkan sahabat saya Julio Abner Octavianus Paul memulai persekutuan doa dengan nama Persekutuan Sahabat Yosua di asrama Lanijaya Putra. Ketika kami berdua memulai mengajak teman-teman di asrama pagi sebelum berangkat ke kuliah, kita mengawali kehidupan dengan doa. Sore ataupun malam sebelum beristirahat, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas perlindungannya. Kita bisa melakukan semua tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar dan mahasiswa dengan baik. Tanggapan atau respon dari teman-teman asrama ketika melihat perkembangan berjalannya persekutuan doa itu, mereka sangat senang sekali. Karena dalam persekutuan doa ini kita saling mendoakan pergumulan antara satu sama yang lain, dan ada mengalami pertumbuhan kerohanian mereka yang meningkat sebagai anak-anak muda. Berjalannya persekutuan doa tersebut dengan baik hingga pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 2011 pukul 1.24 siang, saya di Benus Jeffrey Murid bertemu dengan salah satu seorang mahasiswa yang bernama Pontius Kogoya di kontrakan Kabupaten Puncak. Saudara Pontius Kogoya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi yang sedang duduk di semester 2. Saudara tersebut berasal dari kontrakan lain, yaitu asrama Kabupaten Jayawijaya atau yang disebut dengan Wamena. Ketika kami berdua duduk santai di siang hari, kemudian saudara Pontius Kogoya bertanya-tanya tentang bagaimana tata tertib asrama Kabupaten Puncak. Lalu saya mulai menceritakan bahwa selama ini kita sudah mulai bentuk persekutuan doa sebelum pagi pergi kuliah atau melakukan tugas-tugas lainnya, dan sebelum tidur pada malam hari kita berdoa. Akhirnya saudara Pontius Kogoya mendengar hal tersebut, maka dia tertarik dengan mengusulkan bahwa kegiatan kerohanian adalah sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Selain pekerjaan atau tugas-tugas lainnya, maka kegiatan kerohanian ini tidak hanya dilakukan di setiap asrama masing-masing saja, tetapi kita akan melakukan persekutuan ini dengan bergiliran di asrama lain juga. Agar dalam persekutuan doa ini kita saling membagi iman, pengalaman kepada sesama kita sebagai orang percaya. Tujuannya supaya kita tetap teguh dalam iman dan menghadapi godaan yang datang dari luar atau dari dalam, dengan tujuan untuk mengalami tujuan kita kuliah. Akhirnya kami berdua sepakat untuk mengajak rekan-rekan dari beberapa asrama yang ada di daerah Jatinangor, yaitu asrama Kabupaten Puncak, asrama Kabupaten Lanijaya, asrama Kabupaten Polina, asrama Kabupaten Tolikara, asrama Kabupaten Duga,
Asrama Kabupaten Gunung Bintang, disingkat dengan nama Persekutuan Doa Hindu Pukat 2. Kemudian dengan berjalan waktu, anggota Paguyuban Persekutuan Doa Pondok Daud terus berkembang dengan bergabungnya Paguyuban Puncak Jaya dan Jakimu menjadi Puncak Papua, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Lani Jaya, Tolikara, Duga, Jaya Wijaya, Jakimu disingkat dengan Bulan Jaya. Maka usulan ini diterima dengan baik dari teman-teman. Lalu kegiatan ibadah di setiap asrama berjalan dengan lancar hingga sampai saat ini sudah berusia yang ke-12 tahun, yang ke-12 tahun 2010 sampai 2022. Nama-nama pendiri Persekutuan Doa Pondok Daud: Ibenus Jeffrey Murid, Pontius Kegoya, Julio Albert Octavianus Paul, Semarang 14 September 2010. Selamat Hari HUT Pondok Daud yang ke-12. Sekian dan terima kasih.